Selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Tamara Lincar Sinatobe dengan NIM 22030301008 kelas C semester 2 Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sarjana. Di sini saya akan presentasikan hasil kerja makalah saya Teori Sosiologi Klasik buku yang ke-9 Alasan Sosiologi. Bab 1 Pendahuluan. Bagian pertama, Bangkitan, Kejatuhan, dan Kembalinya Konsep. Menurut sosiologi budaya memiliki konsep-konsep kunci yang tampaknya mereka tidak dapat dikenal untuk landasan lingkungan budayanya sendiri. Dia mengidentifikasi gagasan tentang masyarakat. Masyarakat merupakan gagasan yang menominasikan keberadaan manusia dan menutupi identitas lainnya seperti suku, bangsa, perkawinan, dan keluarga, terlepas dari demokrasi, ide, dan masa terbentuk. Ini menjadi tidak disukai olehnya. Sejak saat itu, masyarakat diperlakukan dengan cara yang tidak bersahabat jauh lebih luas. Ide ini masyarakat adalah motif dasar buku ini. Pernyataan tersebut melingkupi naik turunnya idenya, secara khusus dalam sainsnya sosiologi, dalam siklus naik turun dan kemunculan kembali ini. Tahap terakhir adalah yang paling menarik. Bangkitnya berpendapat bahwa masyarakat, konsep kunci untuk kondisi modern adalah pemenuhan sosiologi. Brunlator Sejuto. Tanpa sosiologi tidak ada masyarakat. Dalam beberapa pendapat sosiologi yang agak sombong abad ke-20 secara mencolok adalah abad sosiologis. Ini di mata mereka periode yang sangat menurut masyarakat untuk digambarkan keutuhan. Deskripsi tersebut disampaikan oleh sosiologi yang berorientasi pada analisis struktural dan fungsional dan terhadap masyarakat. Jika seseorang pernah memiliki konsep sentral itu adalah masyarakat, disiplin itu harus dan memang ilmu khususnya masyarakat. Sosiologi seperti yang diakui siapapun adalah ilmu masyarakat. Ketidakpuasan untuk semua rayuan dan penaklukannya. Masyarakat adalah dan tampak menjadi ide yang diperebutkan. Apa yang tampaknya sulit adalah menyangkut keseluruhan dan bagian-bagiannya satu sama lain. Bagian Georges Metz, masalah praktis nyata dari masyarakat terletak pada hubungan kekuatan dengan kehidupan individu sendiri. Musim gugur. Dengan gejolak ketidakpuasan seperti itu, hanya masalah waktu sebelum masyarakat yang dominan berhasil ditantang. Serangkaian transformasi yang saling terkait menghasilkan konjungsi yang mempunyai salah satu elemen dalam kondisi ini adalah struktur kelas yang berubah. Hapus masyarakat, sisihkan sosial. Pada tahun 2005 menyatakan di mana ini mendefinisikan sosiologi sebagai ilmu tentang hidup. Ini hampir sama dengan mengatakan bahwa sosiologi hanyalah studi tentang masyarakat yang namanya berasal dari bahasa Latin socios yang berarti asosiasi, kolega, kawan, teman. Lagi pula rekan, kolega, kawan, dan sahabat adalah orang-orang yang hidup bersama dengan kita semua. Kembalinya kekal. Kami melihat di atas bahwa upaya Lator untuk menghapuskan masyarakat dari sosiologi ternyata tidak seperti yang diharapkan, tetapi konsepnya kembali. Asumsi saya adalah bahwa hal yang sama terjadi pada orang lain yang berusaha menyingkirkan masyarakat, namun berniat untuk memperhatikan sosiologi. Ini akan ditunjukkan masyarakat, disiplin, dan integrasi. Diskusi di atas menunjukkan bahwa meskipun ada upaya yang giat untuk menghilangkan masyarakat dari sosiologi, gagasan itu terus bermunculan.
Tampaknya konsepnya rumit dan sulit dikelola, jadi ada alasan bagus untuk berhati-hati. Biasanya kata tersebut digunakan untuk kolektif besar dalam dua pengertian. Di satu sisi, masyarakat berarti kondisi dan hubungan antar manusia. Secara umum, ini berkonteks dengan asumsi sosial dan interaksi. Bab 2, pembahasan bagian kedua. Konsep dasar masyarakat dan komunitas. Konsep utamanya masyarakat adalah gagasan yang melibatkan nilai-nilai dan memiliki konsekuensi praktis yang menjangkau jauh. Mungkin itulah sebelumnya ia memiliki dan terus memiliki protagonis dan antagonis. Dalam pengetahuan ini, sosiologi sebanding dengan musuhnya di liberalisme ekonomi yang pada awalnya abad ke-19 diubah dari kepentingan akademis menjadi aktivisme tanpa batas untuk membandingkan dan mempertahankan laissez-faire. Sosiologi dirancangkan melalui konsekuensi liberalisme ekonomi. Instrumen yang digunakan adalah gagasan normatifnya tentang masyarakat. Berarti ada peluang untuk memperkenalkan kembali sosiologi sebagai ilmu yang secara konseptual berfokus pada masyarakat. Yang pertama, mencari gagal untuk sains yang bernilai netral, konsep dasar Weber, konsep dasar Platon, konsekuensi konseptual, konsekuensi normatif. Ini adalah konsep-konsep atau materi-materi yang sangat berfokus pada masyarakat dan masyarakat. 3. Peran untuk sosiologi dalam masyarakat. Komunitas sebagai master. Sebelumnya telah mengatakan bahwa terutama dalam situasi kritis sosiologi, seperti dengan orang lain akan mencari perlindungan dalam komunitas dan pemahaman, merekonsultasi, dan memperkuat komunitas. Mereka akan mencari perusahaan orang-orang dengan siapa mereka terkait oleh darah, tinggi dan teori dan satu pikiran. Mereka akan menyerahkan diri mereka sendiri kepada keseluruhan yang lebih agung dari diri mereka sendiri dan melimpahkan individu secara keseluruhan, individu liberal ke dalam keseluruhan yang lebih tinggi dan menjadi eksekusi. Ada juga berbagai peran sosiologi dalam masyarakat sebagai berikut. Ilmu sosial penurut dari konsep ke sosiologi. Negasi metodologi 1. Sosiologi sebagai orang dalam internal, sosiologi sebagai orang luar eksternal, sosiologi sebagai orang luar internal. Ini adalah peran-peran sosiologi dalam masyarakat yang seringkali mungkin hanya itu yang dapat saya presentasikan. Sekian dan terima kasih.